dia menanyakan keberadaan Paman Sung Ho kepada orang tuanya. Akan tetapi, orang tuanya merasa bahwa tidak pernah mendengar nama itu. Soyun pun langsung menuju ke kantor polisi dan menanyakan perihal Paman Sung Ho. Polisi itu pun memperlihatkan suatu bukti yang dibuat pada tahun 1999. Dan ternyata Paman Sung Ho dibunuh oleh Yong Suk dengan cara dimutilasi. Ketika sampai di rumah, Soyun langsung menghubungi Yong Suk dan menanyakan tentang kematian Paman Sung Ho. Lalu dia juga menceritakan bahwa dirinya di masa depan akan dipenjara selama seumur hidup. Lalu Yong Suk meminta Soyun untuk menyelamatkannya agar dia tidak dipenjara. Tak lupa dia juga mengingatkan bahwa Yong Suk lah yang menolong ayahnya. Soyun yang sangat syok kala itu langsung mematikan telepon itu, dan dia juga mencabut kabelnya agar tidak berhubungan lagi dengan Yong Suk. Hingga pada suatu hari, seseorang bertamu ke rumah Yong Suk. Dan ternyata tamu itu adalah Soyun kecil yang datang bersama dengan ayahnya. Ayahnya juga menanyakan keberadaan ibunya, yang sempat berjanji bahwa ibu Yong Suk akan bertamu ke rumahnya. Lalu Yong Suk mengatakan bahwa ibunya sedang berada di kamar. Lalu meminta mereka masuk sembari menunggu di dalam rumahnya. Di sisi lain, Soyun terlihat sedang bersama dengan ayahnya sehabis berbelanja. Ayahnya juga meminta Soyun untuk belajar berkendara. Sedangkan di tahun 99, Yong Suk mencoba untuk membunuh ayahnya dengan menggunakan alat pemadam api, dan disaksikan langsung oleh Soyun kecil. Hal tersebut membuat Soyun yang berada di masa depan melihat langsung ayahnya meninggal dunia, lalu menghilang begitu saja. Lalu Soyun kembali ke rumahnya yang terlihat sangat tidak terurus. Tak lama setelah itu, telepon rumahnya kembali berdering, dan Yong Suk mengatakan bahwa inilah akibatnya jika dia tidak mengangkat teleponnya. Yong Suk juga mengancam akan membunuh Soyun kecil jika dalam hitungan kurang dari 1 jam, Soyun tidak membantunya untuk meloloskan diri dari penangkapan. Soyun pun mulai mencari tahu bagaimana Yong Suk tertangkap. Namun, bukan hal itu yang sebenarnya dia cari, melainkan dia mencari sebuah kecelakaan yang terjadi di tahun itu dan dapat menyebabkan kematian. Lalu meminta Yong Suk untuk mendatangi tempat tersebut. Ketika dia sedang menunggu di sana, dia mendengar sebuah suara dan langsung memeriksanya. Namun ternyata suara itu adalah suara anjing. Ketika akan masuk kembali ke dalam rumah itu, tiba-tiba saja rumah itu meledak dan langsung mengenai Yong Suk. Di sisi lain, tentu saja Soyun berharap Yong Suk mati karena ledakan itu. Namun tak lama setelahnya, telepon itu kembali berdering dan Yong Suk masih hidup. Dia pun sangat kesal lalu melampiaskannya kepada Soyun kecil dengan menyiramkan air panas ke tubuh Soyun. Luka itu juga terasa ke Soyun yang sudah dewasa. Kemudian Soyun segera ke kantor polisi lalu mengambil catatan kepolisian tentang penangkapan Yong Suk. Lalu Soyun meminta Yong Suk untuk mengambil belati yang digunakan untuk membunuh ibunya, di mana belati itu sudah berada di tempat pembuangan sampah. Dan di saat yang bersamaan, ibu Soyun kecil datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa suami dan anaknya yang tak kunjung pulang.
Kemudian seorang polisi menyarankan untuk datang dan memeriksa sebuah rumah yang ditinggali oleh Yong-suk. Kemudian Yong-suk membakar belati yang digunakannya saat membunuh ibunya. Dan secara tiba-tiba, kondisi rumah itu berubah menjadi sangat banyak kulkas. Hal itu terjadi karena Yong-suk telah berhasil membakar alat bukti yang digunakan pada saat membunuh ibunya, sehingga dia tetap bebas dan kerap kali membunuh seseorang. Lalu scene berpindah ke tahun 99. Terlihat Ibu Soyun tiba di rumah Yong-suk bersama dengan seorang polisi. Lalu polisi itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yong-suk. Di sisi lain, Ibu Soyun kecil menemukan jepitan rambut yang dimiliki oleh anaknya. Pencarian pun terus dilakukan di rumah Yong-suk, namun tak menemukan hasil apapun di sana. Lalu Ibu Soyun meminjam telepon rumah milik Yong-suk, dan ternyata telepon itu tersambung dengan Soyun yang berada di tahun 2019. Lalu Soyun meminta untuk ibunya pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba Yong-suk yang sudah tua datang dan langsung memukul Soyun. Di saat yang bersamaan, Yong-suk yang hidup di tahun 99 membunuh seorang polisi di hadapan Ibu Soyun. Singkat cerita, Soyun di tahun 2019 berhasil mengambil telepon milik Yong-suk dan segera melarikan diri ke lantai atas lalu menuju sebuah kamar. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua Soyun dan mereka saat ini berada di kamar yang sama dan dikejar dengan orang yang sama, namun berbeda tahun. Kemudian Ibu Soyun menelpon kembali Soyun yang ada di tahun 2019 dan Soyun menginstruksikan ibunya untuk mengambil sebuah alat yang dapat membunuh Yong-suk. Ibunya mendapatkan sebuah alat pemadam api dan Soyun langsung memberitahukan cara penggunaannya. Setelah bersiap-siap, Ibu Soyun mendengar teriakan anaknya lalu langsung keluar dan menghampiri anaknya. Tiba-tiba dari arah belakang, Yong-suk datang dan langsung menikam Ibu Soyun. Di sisi lain, Soyun yang berada di tahun 2019 sudah sangat pasrah dengan keadaan di sana. Beruntungnya, Ibu Soyun kecil dapat menahan Yong-suk meskipun dengan melukai dirinya. Mereka pun berkelahi hingga masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat Soyun yang berada di tahun 2019. Ketika Yong-suk akan membunuh Soyun kecil, ibunya berhasil mendorong Yong-suk dan mereka jatuh bersama-sama dari lantai 2. Lalu Soyun pergi dan mendatangi makam ayahnya. Secara tiba-tiba, ibunya datang menghampiri Soyun dan terlihat jelas beberapa bekas luka yang dimiliki oleh ibunya saat berhadapan dengan Yong-suk. Kemudian mereka berjalan bersama menuju ke rumahnya. Lalu ada sebuah scene yang sangat plot twist dan menampilkan bahwa Yong-suk tua sedang menelpon Yong-suk yang berada di tahun 99. Lalu Yong-suk tua mengatakan kepada Yong-suk muda bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa depan mereka. Dan secara tiba-tiba, Ibu Soyun menghilang saat mereka sedang berjalan. Dan film pun selesai. Ya, itulah alur cerita film The Call. Sungguh ending yang sangat amat mengenangkan. Oke deh, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton filmnya sampai habis.
Kalau kalian suka dengan pembahasan kita kali ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan see you.